Sadarkah Anda ada sebuah kekuatan tak kasat mata yang terus-menerus bekerja di sekitar kita? Kekuatan ini, kalau diabaikan, bisa membengkokkan baja tebal dan bahkan meruntuhkan jembatan. Nah, para insinyur harus memperhitungkannya setiap hari. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia sains di balik fenomena yang sebenarnya sangat sering kita lihat ini. Anda pasti pernah lihat kan? Kalau lagi di stasiun, coba deh perhatikan relnya. Ada celah-celah kecil di antara setiap sambungan rel. Itu kelihatannya seperti cacat produksi ya? Atau jangan-jangan ada alasan yang sengaja disembunyikan di baliknya? Jawabannya, oh itu sama sekali bukan kesalahan. Celah itu sengaja dibuat di sana. Faktanya, celah kecil yang kelihatannya sepele ini adalah salah satu fitur keselamatan paling krusial dalam seluruh sistem perkereta apian. Kelihatannya sepele ya, tapi jangan salah. Mengabaikan celah ini bisa berakibat fatal. Makanya, para insinyur nggak pernah main-main soal ini. Mereka menghitung ukuran celah itu dengan presisi yang sangat tinggi dan alasannya, ternyata, berakar pada salah satu hukum fisika paling mendasar. Nah ini dia kuncinya, rel kereta itu kan terbuat dari baja, dan baja, sama seperti hampir semua material lainnya, akan memuai saat panas dan menyusut saat dingin. Bayangin deh rel yang terpanggang matahari seharian atau jadi panas karena gesekan roda kereta, tanpa ruang gerak, baja itu bakal saling dorong sampai akhirnya melengkung seperti ini. Dan rel yang bengkok, ya itu resep bencana untuk kereta yang lewat. Jadi, kekuatan apa sih yang sebenarnya bekerja di sini? Dalam dunia fisika, fenomena ini dikenal sebagai pemuaian termal. Yuk kita bedah lebih dalam lagi, apa sebetulnya artinya? Sederhananya gini, pemuaian termal itu adalah saat sebuah benda jadi lebih besar ketika dipanaskan dan jadi lebih kecil alias menyusut ketika didinginkan. Ini adalah aturan fisika yang berlaku untuk hampir semua hal di alam semesta kita. Supaya benar-benar paham, kita harus mengintip apa yang terjadi di tingkat mikroskopis. Saat sebuah benda dipanaskan, partikel-partikel super kecil di dalamnya menyerap energi dan mulai bergetar gila-gilaan. Getaran ini bikin mereka saling dorong satu sama lain, menciptakan lebih banyak ruang di antara mereka. Hasilnya, keseluruhan benda itu jadi membesar, alias memuai. Oke, jadi kita sekarang tahu kenapa benda itu memuai. Tapi, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua benda padat memuai dengan cara yang sama? Nah, ayo kita selidiki. Gimana menurut Anda? Kalau kita ambil sebatang baja dan sebatang kuningan dengan panjang yang sama persis, terus kita panaskan dengan suhu yang sama, apakah keduanya bakal memuai sama panjang? Jawabannya, ternyata nggak sama sekali. Setiap material itu punya sifat unik yang disebut koefisien muai panjang. Ini adalah angka yang menentukan seberapa melar material itu setiap kali suhunya naik 1 derajat. Lihat deh, kuningan punya koefisien yang lebih tinggi. Artinya dia memuai lebih banyak daripada baja. Terus lihat Pyrex, koefisiennya kecil banget. Nah ini rahasianya kenapa wadah Pyrex aman buat oven. Karena dia hampir nggak memuai sama sekali saat dipanaskan. Tentu saja ngomong doang nggak cukup kan? Para ilmuwan merancang alat cerdas untuk mendemonstrasikan perbedaan ini secara visual. Namanya aparatus Muschenbroek dan tujuannya simple, untuk menunjukkan logam mana yang paling meregang saat dipanaskan. Cara kerjanya sebenarnya cukup cerdas dan simpel. Beberapa batang logam yang berbeda, misalnya besi, kuningan, dan aluminium, dijepit di satu ujung. Ujung lainnya disambungkan ke sebuah jarum penunjuk. Nah, saat semua batang dipanaskan bareng-bareng, pemuaiannya akan mendorong jarum penunjuk itu ke atas. Dan hasilnya, kelihatan jelas banget perbedaannya. Dalam perlombaan ini, aluminium jadi juaranya, memuai paling banyak. Diikuti oleh kuningan dan yang paling sedikit memuai adalah besi. Ini membuktikan satu hal yang sangat penting dalam dunia rekayasa, pemilihan material itu krusial banget. Sejauh ini kita fokus ke zat padat terus ya. Tapi jangan salah, prinsip pemuaian termal ini juga berlaku untuk cairan dan gas, sifatnya universal. Dan kalau Anda pikir pemuaian logam itu sudah signifikan, tunggu dulu sampai Anda lihat apa yang terjadi pada cairan dan gas. Efeknya seringkali jauh lebih dramatis dan ya terkadang bisa lebih berbahaya. Coba bayangkan ini, Anda memanaskan air di dalam sebuah gelas. Keduanya, baik air maupun gelasnya, akan sama-sama memuai. Tapi pertanyaannya adalah, mana yang akan memuai lebih banyak? Nah, disinilah letak kuncinya. Kalau Anda mengisi penuh sebuah wadah dengan cairan, lalu memanaskannya, cairannya pasti akan tumpah. Kenapa? Karena pada umumnya, cairan itu memuai jauh lebih banyak daripada wadahnya. Jadi, volume cairan yang tumpah itu sebenarnya adalah kelebihan pemuaian si cairan dibandingkan dengan wadahnya. Pemuaian gas ada di mana-mana loh.
Balon yang ditinggal di mobil pas lagi panas-panasnya bisa meletus karena udara di dalamnya memuai. Sama juga dengan ban mobil. Panas dari aspal bikin udara di dalam ban memuai, dan kalau terlalu penuh, bisa meledak. Bahkan ada saran untuk tidak mengisi tangki bensin sampai kepenuhan saat cuaca lagi panas, tujuannya untuk memberi ruang bagi uap bensin yang juga ikut memuai. Sekarang, mari kita kembali ke awal. Setelah kita paham sains di baliknya, kita jadi bisa melihat bagaimana prinsip ini secara harfiah telah membentuk dunia rekayasa di sekitar kita. Setiap struktur raksasa, mulai dari jembatan gantung sampai gedung pencakar langit, sebenarnya dirancang untuk bisa bernapas, untuk memuai dan menyusut. Para insinyur harus memperhitungkan perubahan ukuran yang tak terhindarkan ini, yang terjadi setiap saat. Dan ini membawa kita kembali ke rel kereta api. Celah kecil itu adalah solusi rekayasa yang sederhana, tapi jenius. Celah itu memberikan ruang bagi baja untuk memuai dengan aman di bawah terik matahari, mencegah rel jadi bengkok, dan yang paling penting, menjaga kereta tetap aman di jalurnya. Begitu Anda tahu apa yang harus dicari, Anda akan mulai melihat solusi untuk pemuaian termal ini di mana-mana. Sambungan bergerigi di jembatan, kabel listrik yang sengaja dibikin kendur, bahkan celah kecil di sekitar bingkai jendela Anda, semuanya dirancang dengan satu tujuan yang sama, memberi ruang bagi material untuk tumbuh dan menyusut. Jadi, lain kali Anda keluar rumah, coba deh perhatikan sekeliling Anda. Perhatikan celah-celah kecil dan desain yang kelihatannya fleksibel. Itu semua adalah pengingat dari kekuatan fisika tak kasat mata yang terus membentuk dunia kita milimeter demi milimeter. Nah, sekarang giliran Anda, apalagi yang bisa Anda temukan?